wah enggak beres ini, coba sini diambil sama si Edo kan. Akhirnya dimuntahkan itu plastik itu semuanya, rambutnya itu pada jatuh dan disusul dengan ada silet, ada paku di situ, terus ada kayak kertas kayak tulisan Jawa itu, kayak rajahan apalah. Akhirnya tiba-tiba kakek itu bilang sama si Rio, "Le, tilem teng griyone si Mbah Mawon." Ya. Jadi nak tidur di rumahnya kakek saja. Tilem teng griyone si Mbah Mawon. Teng regi anginnya banter. Di sini anginnya kencang. Dia lihat ke sekitar, disenteri pakai headlamp. Loh, curang semuanya. Jadi tidak ada sama sekali gubuk seperti yang barusan dia lihat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Rio. Mas Rio ini domisilinya ada di Surabaya. Dia menceritakan kisah pendakiannya ketika ke Merbabu ya, via jalur Wekas bersama dua orang temannya, yaitu Tias dan Edo. Nah, tujuan Mas Rio menyampaikan, menuturkan cerita ini kepada kami dan untuk dituturkan kepada rencang-rencang semua, ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru dalam cerita Mas Rio ini terdapat edukasi untuk kita semua, bahwasanya itu adalah bentuk ataupun cara kerja tipu daya daripada jin. Nah, bagaimana kisah selengkapnya yang dialami Mas Rio ini bersama dua temannya ketika mendaki ke Gunung Merbabu via Wekas? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini, tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi cerita ini dikirim oleh rencang kita yang bernama Rio. Rio ini domisilinya ada di Surabaya. Nah, pada tahun 2017, Mas Rio dan kedua orang temannya yaitu Tias dan Edo itu bersepakat untuk mendaki ke Gunung Merbabu via Wekas. Nah, seperti yang kita tahu, Gunung Merbabu ini bisa dilalui dengan beberapa jalur gitu ya. Nah, kenapa Mas Rio dan teman-temannya ini memilih jalur Wekas? Karena menurut mereka bertiga, kalau melalui jalur Wekas ini bisa memotong ataupun memangkas perjalanan agak panjang, jadi lumayan tenaganya itu tidak terlalu terkuras gitulah daripada via Selo dan lain sebagainya. Akan tetapi di Gunung Merbabu juga kita bisa lintas jalur gitulah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Mas Rio dan kedua temannya. Mereka naik lewat Wekas dan pada akhirnya mereka turunnya itu via jalur Selo. Nah, jadi pada tahun 2017 itu Mas Rio ini bulannya bulan September ini mendaki ke Gunung Merbabu bersama dua orang temannya. Mereka itu berangkat dari Surabaya menuju ke terminal yang ada di Surabaya itu, Bungurase ya. Mereka ke sana. Nah, karena kebetulan memang pada bulan-bulan itu adalah pada tahun 2017 bulan September itu bulan-bulan liburan gitu, musim liburan, jadi ramai sekali di sana di terminal Bungurase itu. Sampai-sampai Mas Rio dan kedua temannya ini tidak dapat bis. Kalaupun ada bis yang datang kosong, langsung penuh dengan penumpang. Ada bis lagi kosong, penuh lagi langsung dengan penumpang. Sampai mereka ini agak frustrasi gitu ya. Aduh, kita tidak dapat transportasi, kata Mas Rio waktu itu. Gimana ini? Nah, satu temannya yang bernama Edo itu sempat memberi saran kepada Mas Rio ini. Gimana kalau kita ke garasinya bis aja langsung? Nah, akhirnya Mas Rio dan Tias pun setuju. Yowes lah, kita langsung ke garasi PO-nya saja, ke garasi PO busnya. Mereka pun bertiga dari Bungurase ini menuju ke garasi bus. Nah, di garasi bus itu pun nampak
Ramai sekali di situ. Jadi penumpang itu benar-benar menumpuk ya pada bulan-bulan itu. Karena memang musim liburan. Akhirnya di situ mereka duduk di garasi dan di situ Mas Rio ini sempat berucap sama kedua temennya. Piye yo, gimana ya? Aku udah agak pesimis ini, udah agak ragu buat naik gunung. Soalnya kita nggak dapat transportasi. Moodku udah agak rusak ini, kata Rio. Nah di situ si Tias pun sama. Iya bener yuk. Duh kita udah capek duluan ini sebelum sampai ke sana. Nah Edo pun menimpali di situ. Yuk bilang ke Mas Rio itu. Ya kamu jangan kayak gitu dong. Kamu kan di sini leadernya, leader tim, pimpinannya. Kamu jangan sampai kendor gitu. Kalau kamu kendor, ya wes kita ndak usah naik aja. Ngapain kita naik gunung kalau leadernya ada udah down dulu, kata Mas Edo kan. Akhirnya di situ Rio mikir lagi, yaudah mungkin nganu yo apa ini cuma feelku aja gitu. Yus lah ini diminum dulu, kata Mas Edo sambil nyodorin air mineral. Diminumlah air mineral sama Mas Rio kan, agak banyak itu. Sampai akhirnya dia, wah seger ini tuh. Wes moodku balik meneh. Nah gitu dong, kata Mas Edo kan. Gimana, jadi naik apa kita pulang? Mas Edo tanya lagi. Yuk naik lah, ayo kita tetap naik aja. Akhirnya mereka berusaha nyari bis yang kosong di garasi bus tersebut kan, salah satu PO. Akan tetapi bener-bener tidak ada yang kosong. Mereka itu tidak dapat tiket untuk menuju ke Solo kan, karena mereka dari Surabaya kan ke Solo dulu, baru ke Magelang, ke Wekas. Akhirnya mereka udah duduk dulu di situ. Setelah berembuk, akhirnya mereka memutuskan untuk udahlah kita udah tanggung sampai sini, kita nunggu aja. Akhirnya mereka nunggu di garasi itu, kan ada kayak digelar tiker gitu untuk para penumpang. Karena memang musim liburan jadi disediakan tiker, disediakan kayak kardus-kardus di situ untuk kelekaran, untuk berbaring para calon penumpang gitu. Akhirnya mereka di situ, keril ditaruh, mereka pun kelekaran di situ. Sampai enggak kerasa itu mereka kelayah gitu loh, tertidur. Dan mereka bangun-bangun itu jam 3:30 pagi. Mas Rio ini bangunin dua temennya. Kita tidur di garasi, caedan nih, kata Rio. Mereka ketawa kan semua. Gimana yuk, capek atau itu. Terus gimana ini kita? Udah, ayo kita cuci muka terus nyari tiket. Ini barangkali masih pagi ada. Akhirnya mereka cuci muka. Dan setelahnya mereka berusaha untuk mencari tiket kan. Dan akhirnya mereka dapat bis. Nah ketika mau bayar tiket, udah nanti tiketnya di dalam bis saja, kata apa yang ngurusin itu agennya kan. Akhirnya mereka pun ya sudah pak. Nah sebelum mereka memutuskan naik bis, mereka pun sempat untuk merapikan kerilnya. Dan mereka kebetulan kan itu udah masuk subuh. Akhirnya mereka subuhan dulu di garasi tersebut. Mereka subuhan, setelahnya mereka langsung cepet-cepet ambil keril. Barangkali naik nanti itu ya bisnya penuh penumpang lagi, mereka dapat lagi kan. Mereka langsung naik bis, bawa kerilnya, dan mereka alhamdulillah dapat tempat duduk. Nah setelahnya mereka nunggu bis itu jalan kan. Singkat cerita, sekitaran jam 5:30 pagi, 5:20 menit itu bis berangkat menuju ke kota Solo. Nah bis jalan. Keganjilan dari perjalanan mereka dimulai di bis tersebut. Jadi ketika sang kondektur ini meminta uang tiket kepada mereka, kondektur ini bilang sama Rio, Mas tiket mas. Oh iya pak, ini bayarlah 3 mereka. Nah kondektur itu bilang 4 toh mas, kok 3? Loh kami bertiga pak, jawab si Rio kan. Loh lah itu yang di belakang sendiri kan rombongannya sampean. Wong dari sampean ini tiba di garasi itu udah bareng sampean terus. Agak kaget si Rio itu. Loh kami bertiga pak, jawab si Rio. Lah itu siapa kalau bukan rombongan sampean, sambil nunjuk ke belakang. Akhirnya Rio ini menoleh kan sama kedua temannya ke belakang. Loh, enggak ada siapa-siapa pak. Nah si kondektur itu kan, sang kondektur akhirnya melihat lagi ke belakang. Loh kok enggak ada mas? Loh lah bapak melihat siapa, kata tanya si Rio kan. Barusan ada kok di situ cewek, pakaiannya kayak kalian, bawa tas keril juga, itu tas gunung kan, kalian mau naik gunung kan? Iya pak, itu pendaki tadi, rambutnya panjang segini cewek mas. Tak kirain bareng sampean. Wong dari semalam itu kayaknya kok sama sampean terus, sampean tertidur saya lihat di garasi juga bareng sampean. Oh enggak pak, mungkin itu dari rombongan lain, kata si Rio kan, jawab si Rio. Akhirnya kondektur itu wah ladalah yowis. Yowis jadi ini 3 mas, 3 pak. Oh ya sudah, akhirnya ditulislah itu tiket, diserahkan ke Rio, disakuin sama si Rio kan. 3, makasih pak, kata Rio. Bis pun jalan lanjut. Di situ tidak dibahas sama Rio, meskipun Tias ini sempat tanya, yuk
Siapa yuk? Tidak tahu, mungkin rombongan lain. Jawab si Rio kan, berusaha menenangkan Tias. Tapi si Edo cuma cengar-cengir aja di situ. Tapi batin si Rio udah ada yang ganjil gitu. Tapi Rio cuma diem aja. Udah, mereka jalan. Nah singkat cerita, mereka itu bertiga sampai di kota Solo. Mereka sampai di terminal yang ada di kota Solo. Waktunya itu udah setengah 5 sore. Jadi dari Surabaya itu pagi sekali sampai Solo itu mereka sore kan. Nah sampainya di sana, akhirnya mereka ke toilet sebentar untuk membersihkan diri. Setelahnya mereka langsung cari transportasi untuk menuju ke Magelang ya, ke Wekas itu. Nah akhirnya dapatlah mereka seperti elf itu ya, transportasi elf atau call elf itu. Mereka naik kan bertiga, jalanlah mereka dari Solo ini menuju ke Magelang. Nah sesampainya di Wekas base camp itu mereka udah malam, sekitaran jam 9 lebih 15 menit. Mereka sampai di sana, turun dari elf kan, mereka turun, mereka jalan menuju ke pos perizinan. Karena Rio bilang udah langsung ke pos perizinan aja, kita langsung simaksi aja dulu. Nah, mereka jalan kan ke pos perizinan, Rio di depan, disusul dua temannya. Nah ketika mendaftar ini, keganjilan kedua ini dimulai menurut Mas Rio ya, dalam penuturannya kepada kami. Jadi ketika mau simaksi, yang jaga simaksi itu bilang 4 ya mas tiketnya lah. Terus loh 3 pak, kata si Rio kan. Nah itu 4 tadi, loh mana itu? Tadi di belakang ada kok, bareng sampean semua kan? Enggak pak, kami bertiga, cewek barusan bareng sampean. Wong tadi saya lihat kalian turun dari elf itu, dari call berempat kok, rambutnya panjang segini, cewek pakai jaket biru, bawa tas keril juga, kata bapaknya itu yang jaga simaksi kan. Enggak pak, kami cuma bertiga, mungkin dari rombongan lain, jawab si Rio. Nah setelahnya sempat adu argumen mereka di situ. Setelah diyakinkan oleh Rio, benar-benar kami bertiga pak. Oh ya sudah kalau gitu, yos lah mungkin dari rombongan lain, kata bapak itu kan. Karena kebetulan memang ramai sekali pada waktu itu pendakian ya, karena musim liburan lah, kita tahu kalau musim liburan itu di mana-mana ramai ya, tidak cuma di pendakian tapi di objek wisata lain juga ramai. Setelahnya mereka mengisi simaksi, namanya Rio, Edo dan Tias. Setelahnya mereka pun jalan agak minggir dari pos perizinan. Rio bilang gimana ini, mau langsung naik apa gimana? Nah kedua temannya menjawab udah langsung naik aja, yuk. Oke siap-siap. Akhirnya mereka pun jalan kan, masuk ke jalur pendakian. Nah seperti yang teman-teman pendaki tahu mungkin ya, sudah ke Merbabu via Wekas ini kan banyak kayak rumah-rumah gitu ya, yang difungsikan untuk warung gitu. Kalau kita baru jalan ke jalur pendakian mau ke Merbabu via Wekas itu. Nah mereka sempat ditawarin juga ya dari rumah-rumah tersebut, monggo mas, monggo makan di sini, teh hangatnya, kopinya. Nah si Rio ini sempat bilang sama kedua temannya di belakang, gimana ini, mau makan dulu apa gimana, apa langsung jalan terus? Nah si Tias menjawab udah langsung jalan aja yuk, gampang nanti kita makannya di sana ketika kita mendirikan tenda, kata si Tias. Oh ya sudah, mereka pun jalan. Mereka jalan dengan berbekal peta ya. Mereka dapat peta pendakian gitu kan, kayak fotokopinan itu. Isinya adalah peta pendakian dari jalur Wekas ini menuju ke puncak Gunung Merbabu. Nah mereka itu lihat dalam peta tersebut, mereka akan melewati 2 tempat pemakaman. Yang pertama akan mereka lewati itu tempat pemakaman umum ya, dan yang satunya lagi setelahnya tempat pemakaman khusus lah, saya bilang gitu. Jadi tempat pemakaman mungkin satu sosok yang beliau adalah babat alasnya dari wilayah tersebut. Jadi seperti sosok yang bisa dikatakan mungkin dikeramatkan oleh warga sekitar gitu. Jadi makamnya cuma satu. Nah mereka jalan dan sampailah mereka di tempat pemakaman umum tadi. Mereka lihat dan Tias itu agak bilang sama si Rio, yuk serem ya yuk. Alah tempat pemakaman itu ya udah umumnya ya kayak gitu, gelap, apalagi ini udah malam. Kalau orang udah mati ya udah nggak bakal hidup lagi lah, kamu itu kayak anak kecil aja lihat zombie takut, seperti bercandain sama si Rio itu. Wah kamu itu kok nakut-nakutin, udah jalan aja jalan, kata dia. Mereka pun jalan lagi. Nah udah cukup lama mereka jalan ini, si Rio ini melihat seperti ada pos di situ. Dan Rio pun bilang sama 2 temannya, kita istirahat dulu ya, kita minum dulu, kita ngerokok dulu, aku pengen ngerokok ini, kata Rio. Oh ya sudah, jawab si Tia sama Edo.
Mereka pun berhenti di pos tersebut. Nah, ketika mereka sedang santai, sedang istirahat, sedang minum air putih, sedang rokok, si Rio sama Edo, tiba-tiba dari pos tersebut seperti ada yang ngetuk dari dalam, ada ketukan gitu, tok 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 tok. Nah, kaget kan mereka bertiga di situ. Nah, setelah diamati lagi sama si Rio itu, loh, ini kan bukan pos, ini makam. Dua temennya kan kaget, diamati lagi karena keadaan kan gelap waktu itu. Dan penerangan itu cuma satu, kayak lampu kuning, lampu hangat itu kan. Loh, iya ini makam, kata Edo. Setelah dilihat lagi petanya, wah ladalah, kata si Rio, ini bener ini Duk, ini makam yang dikeramatkan itu. Tadi kan kita udah lewat pemakaman umum, kata si Rio kan. Oh iya bener yuk. Nah, akhirnya setelah mereka mendengar ketukan itu dan memastikan itu adalah makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar mungkin ya, akhirnya kan si Rio ini bilang sama kedua temannya, duh, jalan. Nah, dua temannya pun setuju, langsung cepet-cepet gitu kan. Jalanlah mereka melanjutkan perjalanan. Takutnya si Rio pada waktu itu, karena udah ada kejadian gitu kan, diketuk itu, akan ada keganjilan yang lain yang lebih gede gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk lanjut jalan. Jadi itulah keganjilan ketiga mereka ya. Akhirnya mereka jalan. Tias ini seperti agak merengek gitu, narik-narik si Rio yang jalan paling depan. Yo, apa sih Mas? Si Rio ini cuma agak ketawa-ketawa gitu melihat ekspresi dari Tias. Ini wajahnya memang ketakutan gitu, pucat ya. Ada apa? Aku takut yuk. Udah enggak apa-apa, itu ada Edo kok di belakang kok. Kok mau tak gendong sini? Sempat dibercandain sama si Rio kan. Kamu itu jangan cepat-cepat, aku di belakangmu, kata Tias. Udah santai aja, aku tak lari nih, kamu malah repot nanti. Kamu jangan gitu yuk, kamu jangan gitu, aku takut. Mereka pun jalan kan terus bertiga. Nah, mereka agak lama jalan ini, masuklah mereka ke kawasan yang udah batas vegetasi. Jadi batas vegetasi ini sekedar untuk informasi saja ya, untuk rencang-rencang yang mungkin bukan pendaki, jadi kan agak asing dengan istilah seperti ini. Batas vegetasi itu jadi batas antara pemukiman, ladang gitu yang belum banyak pepohonan dengan kawasan hutan. Jadi disitulah mereka mulai masuk ke kawasan hutan yang rapat vegetasinya. Banyak sekali pohon gede-gede gitu kan udah. Apalagi itu malam, kondisinya tambah gelap kan, tambah gelap banget di situ. Akan tetapi cerah pada malam itu. Jadi rembulan itu nampak menyinari dari balik-balik pepohonan besar itu kan. Nah, agak tenang si Rio ini. Alhamdulillah agak cerah, enggak hujan, enggak apa, jadi enak ini jalan, batin si Rio. Jalanlah mereka memasuki kawasan hutan rimba tersebut. Mereka masuk, nah belum begitu lama mereka jalan itu masuk ke dalam hutan, tiba-tiba mereka papasan dengan 3 orang pendaki juga yang turun dari atas. Sempat ya umumnya pendaki lah, mereka di situ saling menyapa. Rio ini menyapa, monggo Mas, mari Mas naik. Nah, pendaki itu pun membalas sapaan si Rio dan teman-teman. Nah, setelah mereka bertegur sapa, satu dari 3 orang pendaki yang turun itu tiba-tiba bertanya kepada mereka, loh Mas, itu temannya kok ditinggal sendirian? Nah, si Rio ini bingung kan, akhirnya berhenti mereka bertiga, Rio, Edo, dan Tias. Loh, kami cuma bertiga kok Mas. Loh, lah itu Mas, yang sendirian duduk di sana, memang agak jauh. Pendaki itu yang turun itu menunjuk, itu Mas agak jauh di sana. Mungkin kecapean teman Mas, kok enggak bareng, ditungguin Mas, kasihan. Loh, enggak Mas, kami cuma bertiga, jawab si Rio. Oh ya, mungkin itu berarti pendaki dari rombongan lain Mas. Iya mungkin Mas, jawab si Rio, atau solo hiking dia. Dan pendaki yang turun itu memberikan penjelasan lagi. Benar Mas, bukan temannya. Bukan Mas, kami cuma bertiga. Tak kira temannya, soalnya masa solo hiking Mas, dia cewek kok, panjang Mas rambutnya itu, pakai jaket biru, kata si pendaki yang turun itu. Dek, Rio itu kaget. Pakai jaket biru, rambutnya panjang, cewek. Dia itu udah, ini ganjil lagi. Keganjilan apa lagi ini, batin si Rio. Akhirnya, ya sudah Mas, kami melanjutkan jalan dulu Mas, kami naik dulu, kata Rio. Oh ya sudah Mas, hati-hati Mas. Mereka pun turun bertiga itu pendaki itu, dan si Rio, Tias, Edo melanjutkan jalan naik kan. Mereka jalan naik itu, Tias lagi-lagi bilang sama si Rio, yuk, tuh kan, denger gak kamu barusan? Ada yang ngikutin kita, kata si Tias. Udah, enggak usah dipikirin, Yas, Tias, sini Yas. Akhirnya kan si Edo itu cuma cengar-cengir aja di belakang ya. Sempat ngeledek si Tias juga si Edo, makanya berdoa gitu. Udah, aku udah berdoa, kata Tias. Udah enggak ada apa-apa Yas, ditenangin sama si Rio kan.
Udah kamu itu jangan mikirin kayak gitu, jangan bahas yang enggak. Udah kita tetap naik aja, nanti sampai pos 1 insya Allah langsung tak dirikan tenda. Kamu istirahat, nanti kita makan di sana. Oke, kata si Rio kan. Tias itu agak cemberut tapi agak gimana gitu. Ya wes, aku anut aja, aku nurut sama kamu. Nah gitu dong, ayo naik lagi. Mereka pun jalan lagi. Dan Rio ini sempat berteriak ya untuk penyemangat teman-temannya. Masih semangat ya, semangat. Jalan mereka terus. Nah singkat cerita mereka sampai di pos 1. Di pos 1 itu nampak sepi, cuma ada satu tenda di situ yang berdiri. Dan akhirnya si Rio ini bilang sama Edo, Dok, bikin tenda satu aja ya Dok, nggak usah 2. Buat si Tia saja, nanti kita pakai flashlight aja, kata si Rio kan. Oh iya siap yuk, soalnya capek Dok aku kalau bikin 2 tenda. Udah nanti kita bikin 2 tendanya setelahnya aja, ini udah terlalu capek badanku, udah bikin kelekaran, udah bikin berbaring gitu, kata Rio kan. Akhirnya dibikinlah tenda satu di situ dan dipasang flashlight di situ sama bivak. Mereka masang bivak juga. Nah rencananya mereka sebenarnya mau bikin 2 tenda gitu, akan tetapi karena kondisi badan sudah capek kan dari Surabaya itu, dari kemarin sampai di pos 1 itu, Rio bilang pakainya flashlight aja untuk tidur si Rio sama si Edu. Nah nanti tenda buat tiduran si Tias gitu, yang cewek sendirilah. Akhirnya setelah tenda berdiri, flashlight dan bivak udah kepasang, mereka pun langsung di situ mengeluarkan peralatan masak untuk mereka makan malam itulah, untuk masak-masak. Nah di situ Rio sempat berpamitan kepada 2 temannya itu, Edu sama Tias, untuk dia mengambil air ya. Karena kebetulan memang di pos 1 itu ada mata air gitu. Akhirnya Rio berpamitan, Rio mau ke sana. Tias ini sempat ngejekin si Rio, berani ndak yuk sendiri. Dibalas ejekan si Tias, kamu ini yang ambil air, berani ndak sendiri? Ya mau toh, ndak mau, kamu yang ambil, wong cowok kok, kata Tias. Nah makanya itu kok ngejek aku berani ndak? Ya beranilah, ndak ada apa-apa, bismillah yang penting itu. Dah, kamu masak aja itu sama Edu. Dok, bantuin Dok, kata si Rio. Siap komandan, siap. Rio jalan mengambil air. Setelah itu Rio kembali ambil air. Mereka pun di situ kan masak, bikin kopi, bikin teh. Setelahnya mereka makan santai-santai di situ. Nah sekitaran jam-jam berapa itu, setengah 12 lah, udah mau dini hari. Si Rio ini memberi instruksi kepada 2 temannya, udah kita istirahat ya, udah cukup ini santai-santainya, istirahat, besok kita lanjut perjalanan pagi-pagi, kata si Rio. Oke siap. Akhirnya si Tias pun masuk ke dalam tenda, tidur sendirian kan. Lah si Rio sama Edo ini tidur pakai flashlight gitu. Mereka tidur. Singkat cerita, jam 5 itu pagi, si Tias sudah bangun, membangunkan si Rio sama Edo. Bangun, ayo masak, nanti kita lanjut jalan, kata Tias. Edo dan Rio pun bangun, tanya sama Tias, kamu udah sholat Tias? Udah barusan. Udah kalian sholat dulu. Setelahnya si Rio sama Edo kan sholat subuh. Setelahnya mereka masak untuk sarapan. Nah ketika sarapan itu, Tias sempat berbicara sama kedua temannya ini, bertanya lah, kalian berdua semalam siapa yang masuk ke dalam tenda, tidur di tenda? Kok pagi-pagi udah di luar lagi? Ayo, kata si Tias. Nah di situ Rio sama Edo kan bingung, saling pandang mereka. Rio ini tanya duluan sama Edo, kok ya Do, kamu ya Do, kon mesti mlebu nang tenda, kata si Rio. Lah Edo ini balas, demi Allah ora aku turun yang kene kok, mbak awakmu. Saya tidur di luar sama kamu, menjawab si Rio. Kamu mungkin. Enggak yo, tenan aku turun yang kene mbak kowe, kata si Rio juga. Loh, di situ Tias itu bingung. Loh jadi benar-benar tidak ada yang masuk ke tenda semalam terus keluar lagi. Karena aku itu ngantuk, aku itu kerasa bener, kata si Tias. Ada yang masuk tenda, tidur di sebelahku, tapi tidak tak gubris, wong aku udah capek banget, udah ngantuk semalam. Wah bener-bener ya, kami tidur kok di luar, tenan kami tidak bohong ini berdua, kata si Rio kan. Kamu jangan gitu yuk, jangan nakut-nakutin aku, kata si Tias. Beneran kami tidak nakut-nakutin. Akhirnya Tias ini agak kayak pucat gitu ya. Setelahnya dia itu kayak mikirin sesuatu sambil dia makan. Akhirnya ditenangin sama si Rio, udah ya jangan dipikirin, mungkin kamu kecapean, akhirnya kamu ngerasain yang enggak atau kamu mimpi. Ya wis lah, kata si Tias. Mereka pun melanjutkan sarapannya. Setelah sarapan mereka kemas-kemas lagi, merapikan tenda, melanjutkan perjalanan. Sebenarnya Tias itu merasa, aku itu tidak mimpi yo, aku ini bukan mimpi, aku itu benar-benar ngerasa semalam.
Cuma ya wes lah, dia batin aja si Tias. Akhirnya mereka jalan dengan formasi seperti biasa. Si Rio ini di depan, Tias di tengah, dan Edo paling belakang sebagai sweeper. Mereka jalan kan, menuju ke pos 2. Nah, mereka jalan itu sempat mereka itu bercanda gitu ya. Nah, Rio ini membuka obrolan mereka dengan obrolan mistis gitu, gaib-gaib. Jadi pada waktu itu menurut penuturan Mas Rio, lagi trendingnya itu film Kuntilanak kalau tidak salah tahun 2017 itu menurut penuturan Mas Rio kepada kami. Jadi di situ dibahas lah soundtrack yang serem gitu kayak kidung-kidung Jawa, terus backsoundnya gitu kan. Akhirnya si Edo ini sempat menjawab, ada sebenarnya yang lebih serem daripada kidung itu, Lingsir Wengi yang di film Kuntilanak, tapi tidak tahu, aku lupa namanya apa, kata si Edo kan. Nah teruslah si Rio ini di depan ini ngopot terus, dia itu ngobrol terus ya, sampai dia itu sadar sendiri, ini kedua temennya kok nggak nyautin. Akhirnya dia berhenti nengok ke belakang, loh si Edo sama Tias itu nggak ada di belakangnya. Kaget itu si Rio, berarti aku dari tadi ngomong sama siapa, pantesan nggak ada yang nyaut. Nah ketika dia lagi bingung, tiba-tiba dia itu mendengar, yo Rio, yo. Rio menatap ke arah depan lagi kan, loh dua temannya itu udah di depan, jauh jaraknya, agak jauh lah, karena agak terhalang ini ya, kabut. Karena kita tahu di gunung, walaupun itu jam 11 siang pada waktu itu, akan tetapi langit agak mendung pada siang itu dan kabut itu turun dengan tipis kan. Kaget juga si Rio ini, itu bener temannya. Oh iya, ternyata temannya itu ada di depan, si Edo sama si Tias. Kayak sini yuk, lama banget, ayo cepat. Akhirnya di situ Rio kan agak merinding juga karena sepi, tidak ada siapa-siapa tuh. Walaupun itu siang, dia akhirnya jalan agak cepat kan. Akhirnya dia lari juga menuju ke arah dua temannya. Sampai di sana ditanya kan sama si Edo, lama bener sih jalannya. Loh, aku itu tadi ngajak kalian ngobrol, pantesan nggak jawabin. Loh kamu dari tadi udah nyalip kamu kok. Nyalip? Iya, aku nyalipin kamu sama si Tias. Ya iyalah, ini banyak ngomong terus kan, budek kupingku, kata Tias. Akhirnya kamu tak salip. Loh, bingung di situ si Rio, kapan nyalipnya, dia tidak kerasa disalip kedua temannya. Akhirnya si Edo di situ udah lah, nggak usah dibahas, udah kita jalan lagi aja, jalan ayo, udah hampir sampai ini di pos 2. Akhirnya kan yus lah, dibatin aja sama si Rio. Akhirnya Rio dibilang sama Edo, mau jalan di depan, yuk. Yos, aku tak depan aja, kalian belakang seperti biasa. Jalanlah mereka. Singkat cerita mereka sampai di pos 2. Nah, sampai di pos 2 itu kan udah mau masuk ke zuhur itu kan. Suasananya gelap di situ karena langitnya mendung dan kabut turun dengan tipis. Akhirnya Rio ini bilang sama kedua temannya, udah kita istirahat aja dulu di sini ya, pakai flashlight. Nanti kita sholat dulu juga di sini, sholat duhur, kata Rio. Dua temannya pun setuju. Flashlight di gelar kan. Akhirnya mereka di situ mengeluarkan kompor juga, berencana untuk masak mie instan karena sudah waktunya makan siang sekalian lah. Akhirnya di situ Tias ini sempat pamit sama si Edo sama si Rio. Aku tak ke toilet dulu ya, mau kencing, kata Tias. Oh iya, hati-hati ya. Ya. Jalan. Karena memang di pos 2 itu kan ada toilet gitu ya, di Wekas itu. Ke toilet, nah tidak begitu lama, Tias ini selesai kencing itu, pipis, dia balik ke kedua temennya sambil bawa bungkusan. Ditanya lah itu sama si Rio, loh itu bungkusan apa ya? Jadi bungkusan yang dibawa Tias itu adalah bungkusan menggunakan plastik kresek hitam gitu loh. Ditanya di situ sama Rio, nggak tahu ini tadi dikasih sama anak kecil. Kaget di situ si Rio, anak kecil. Akhirnya itu kan menghampiri si Rio juga, bertanya sama Tias, anak kecil siapa ya? Tanya Edo kan. Nggak tahu tadi, ya anak kecil, anak desa biasa gitu. Cowok, kata si Tias. Pakainya ya biasa, pakaiannya kayak anak desa itu loh, kayak anak desa yang lagi main. Nah di situ Edo sama Rio ini agak lutik-lutikan. Jadi mereka itu tahu kalau naik itu, kalau anak kecil kan di bawah 10 tahun itu tidak diperbolehkan naik gunung kecuali sama orang tuanya gitu ya. Nah ditanya sama si Rio, si Tias, sama siapa anak kecil itu? Sendirian kok.
mungkin anak sini, si Rio ini anak sini tidak mungkin. Nah, Rio dan Edo ini tatap-tatapan karena mereka berdua itu tidak berpapasan dengan anak kecil sama sekali. Semenjak mereka kemarin malam itu jalan gitu, masuk ke jalur pendakian, tidak ada anak kecil sama sekali. Dan di pos 2 juga tidak ada, di pos 1 juga tidak ada. Kaget, akhirnya yaudah itu bukaan aja ya plastiknya, kata si Rio kan. Anda mau kata Tias, kamu aja yang buka, dilemparin kan sama si Tias. Akhirnya yaudah sini tak bukain, kata Rio. Pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim Rio itu buka, dan ternyata isinya adalah kayak rambut itu, gumpalan rambut di situ. Agak kaget Rio, astagfirullahaladzim, rambutnya siapa ya? Banyak sekali kayak gelung-gelungan itu kan, tapi berantakan. Akhirnya dilihat sama Edo, coba yuk. Wah enggak beres ini, coba sini, diambil sama si Edo kan. Akhirnya dimuntahkan itu, plastik itu semuanya, rambutnya itu pada jatuh. Dan disusul dengan ada silet, ada paku di situ. Terus ada kayak kertas, kayak tulisan Jawa itu, kayak rajahan apalah. Akhirnya kaget di situ kan si Edo, astagfirullahaladzim, enggak bener ini, kata Edo. Ini enggak beres ini yuk. Loh, ini apa Dok? Tanya si Rio kan. Emang kamu enggak tahu? Enggak tahu. Ini itu seperti kayak jimat gitulah, kayak Edo, kata si Edo kan. Biasanya untuk nyakiti orang ini, untuk kayak nyantet lah mungkin ya. Loh kok bisa, kata Rio kan. Kaget si Rio sama si Tias. Astagfirullahaladzim, Tias itu agak kaget gitu yang kenceng karena dia takut kan, dia yang terima itu. Udah tenang jangan panik, kata si Edo. Kamu kok tahu Dok? Tanya Rio. Tahu, ini sempet ini salah satu keluargaku ada yang pernah ini kena kayak gini. Nah terus ini nanti Tias gimana, kata Rio. Nggak apa-apa, udah tenang jangan panik, udah dimasukin lagi dalam plastik, bantuin aku, kata si Rio. Semuanya megang, kata Edo. Dipegang, akhirnya dimasukin lagi semua rambut-rambut itu, paku, silet, kerajaan itu dimasukin ke dalam plastik, dibawa sama Edo. Ini kalian lihat, biar kalian lihat. Ikut aku. Menuju ke satu titik lokasi. Di situ Edo ini membakar bungkusan itu sambil dia seperti berdoa gitu, ayat-ayat ruqyah lah mungkin gitu kan. Dibakar, baru kena sedikit aja rambutnya. Setelah didoain itu tiba-tiba seperti cepat sekali hilangnya, itu cepat sekali. Dua temannya ini cuma terbengong aja melihat kejadian itu, fenomena kayak gitu. Udah, coba ya, alhamdulillah, coba dicari nih, kata si Edo. Dicari siletnya, pakunya, itu semuanya rambut rajaan udah ndak ada. Bahkan seperti besi, seperti paku itu kan, logam itu, silet bener-bener ndak ada, hilang semua di situ. Di situ Tias kan akhirnya nangis dia. Diterangin kan sama Rio sama Edo, udah nggak apa-apa ya. Beneran enggak apa-apa, udah insya Allah enggak ada apa-apa, kata Edo. Udah kamu kayak enggak percaya aku ada, udah tenang aja. Jadi untuk sekedar informasi, si Edo ini memang agak mendalami hal seperti itu gitu. Dia itu selain lebih sensitif daripada kedua temannya, dia itu mempelajari hal-hal yang berbau klinik gitulah. Jadi dia sedikit banyak tahu mengenai dunia-dunia seperti itu. Makanya dia menenangkan si Tias, dan kedua temannya tahu kalau si Edo ini punya kelebihan itu. Udah ya, tidak apa-apa, aku takut ini, nanti lanjutnya gimana kita jalan. Nah akhirnya si Edo bilang, udah tidak apa-apa, ayo kita makan. Setelah kita makan, kita lanjut jalan lagi. Nanti sampai di pos 3 baru kita nentuin kita mau langsung puncak atau gimana. Akhirnya Tias ini nurut, mereka makan. Setelah makan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah jalannya itu deket-deket banget ya setelah ada kejadian itu. Jadi Rio pun merasakan ketakutan dari Tias. Udah ya, kamu jangan jauh-jauh dari aku. Kalau kamu takut, megangin kerilku. Iya yuk, iya. Akhirnya Tias ini jalan sambil megangin kerilnya si Rio. Nah kerilnya si Tias ini dipegangin sama si Edo dari belakang. Nih kerilmu tak pegang aku, udah kamu gak usah takut. Jalanlah mereka. Nah jalan itu mereka sampai di pos 3 ya, singkat cerita. Di situ mereka kaget. Waduh, rame banget di pos 3. Jadi memang karena bulan-bulan liburan kan, musim liburan, jadi rame banget. Menurut penuturan Mas Rio itu udah pemukiman kumuh di situ. Banyak sampah, tenda semua berdiri, udah ruwet banget. Aduh, nggak ada tempat ini. Akhirnya mereka di situ berembuk. Dan mereka sampai di pos 3 itu kan udah maghrib itu, masuk ke maghrib. Akhirnya gimana ini? Tanya Edo kan di situ. Rio menjawab sebagai leader tim kan, akhirnya dia harus bisa mengambil keputusan. Ini tidak ada lokasi, tidak mungkin kita di pos 3 ini bisa ngecamp, tidak mungkin, tidak ada tempat.
Kalau langsung dari pos 3 ini ke puncak itu sebenarnya udah deket, tapi tidak mungkin, tidak boleh kita di puncak ini untuk ngecamp. Terus gimana? Yuk, kata Edo. Udah kalian di sini dulu sambil kenalan lah, sambil ngobrol-ngobrol dulu sama pendaki lain. Barangkali mereka punya space tempat, ya. Aku tak cari dulu sendiri. Beneran kamu mau cari sendiri? Ya tak cariin sendiri, enggak apa-apa. Udah kalian berdua di sini. Akhirnya Rio ini jalan, gak naik ke atas dia. Jalan cari tempat-tempat itu. Barangkali ada lokasi untuk mereka itu ngecamp kan. Nah, singkat cerita, si Rio ini dapat. Akan tetapi lokasinya itu di punggungan. Di punggungan itu berarti bukit gitu ya. Bukit, akan tetapi kiri kanannya jurang. Nah, di situ ada lokasi yang landai. Akan tetapi itu cukup cuma untuk satu tenda. Mau ndak mau mereka bertiga harus tidur bareng. Gimana ya? Dua temanku mau ndak? Tapi kalau ndak di sini mau tidur di mana? Lebih parah lagi kita nanti sakit kena angin malam gitu kan. Yowes lah, coba tak bilang dulu sama dua temanku, Patin si Rio. Rio pun balik lagi. Bilang sama dua temennya ini, si Tia sama Edo, yuk ikut aku ada lokasi. Mereka jalan. Nah, sampai di lokasi yang ditunjukkan sama Rio, Tia sama Edo ini kaget. Loh, kok di punggungan yuk? Adanya cuma ini, aku udah naik lagi ke atas, barusan nggak ada. Gimana? Aduh, gimana ya? Edo ini bingung kan? Karena Edo ini juga tahu ini punggungan bahaya sekali. Tapi mau ndak mau, Dok, kita harus di sini. Kalau enggak, kita ndak tidur di dalam tenda. Kita bisa lebih parah sakit. Apalagi ada Tia sini. Nanti ada kenapa-kenapa, takutnya kan hipo gitu kan, atau apalah, kata si Rio. Akhirnya mau ndak mau, mereka pun setelah agak berdebat kecil, sepakatlah mereka untuk mendirikan tenda di situ, di punggungan itu. Tenda didirikan. Dan setelahnya si Rio ini bilang sama kedua temennya, udah kita masak aja dulu. Kita masak, setelahnya nanti kita langsung istirahat. Besok kita langsung muncak aja ke Kenteng Songo. Oke, siap, kata si Edo dan Tias. Setelahnya mereka masak kan. Mereka masak, mereka makan malam, bikin kopi, mereka santai-santai setelahnya. Nah, mereka itu sempat ini ya, ngelihat pemandangan dari arah punggungan itu. Jadi nampak di situ lampu-lampu kota di bawah itu indah sekali pada malam itu, karena langitnya itu cerah. Pada waktu itu jam 9 malam itu cerah sekali langitnya, dan lampu kota itu kelihatan. Mungkin itu kota Magelang ya, mungkin ya, kota Magelang, lampu-lampu kota di kota Magelang. Nah, setelah mereka puas menikmati pemandangan itu, jam 10-an itu si Rio bilang sama kedua temannya, udah yuk kita masuk tenda, kita tidur aja, istirahat. Ngirit tenaga lah, besok kita langsung muncak, setelahnya kita langsung pulang ke Surabaya. Oke. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam tenda bertiga. Nah, setelah masuk dalam tenda itu jam 10-an lebih kan, sedikit, kedua temannya ini si Tia sama Edo udah langsung tertidur gitu. Nampak mereka itu ngorok ya, jadi pules banget, mungkin capek banget mereka berdua. Nah, Rio ini belum bisa tertidur. Dia itu masih asik bersantai dengan HP-nya. Jadi HP-nya ini diisi dengan MP3 yang kayak ludruk-ludruk gitu, kesenian Jawa Timur ya, Surabayanan. Jadi kebiasaan si Rio ini memang kalau mendaki gunung itu pasti mendengarkan itu, dan sudah dikopi ke dalam HP-nya. Jadi dia itu mendengarkan dengan asik ya, banyolan-banyolan kekonyolan dari ludruk Surabayanan itu. Dia lagi santai. Nah, masuk ke jam 11 lebih sedikit, tiba-tiba angin kencang itu datang. Yang tadinya langit itu kan cerah gitu tadinya kan, tiba-tiba datang. Kaget si Rio ini, angin, jadi tendanya itu kerasa gerak. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah mendaki ini terutama ya, kalau pas ketemu dengan badai pada malam hari di gunung, di pendakian, itu kan sangat-sangat berbahaya gitulah bisa dikatakan. Kalau mereka ngecampnya itu di pos-pos yang sudah tersedia itu masih lumayan mending, jadi banyak pohon mereka untuk menahan angin lah ya, untuk tenda mereka itu tidak gerak lah. Ini mereka di punggungan, sama sekali tidak ada pohon, tidak ada apa, jadi tenda itu kerasa sekali, wah digoyang gitu. Nah, si Rio ini kan agak takut juga, akhirnya dia berusaha membangunkan kedua temannya pun bangun kan. Kok tenda kayak gini, kata Edo. Keluar. Akhirnya mereka keluar semua dari tenda kan. Mereka keluar dari tenda, mereka lihat tenda itu benar-benar seperti digoyang oleh alam. Mereka takut, agak mundur kan. Mereka itu berusaha untuk mencari pegangan di sekitar situ. Dan si Rio, Edo, Tias ini sadar kalau mereka ini
kuat-kuat bener kayak gitu di situ, mereka juga bisa kesapu, mereka habis, mereka masuk ke dalam jurang kan. Mereka menahan itu semua. Nah, sempat si Rio ini karena saking takutnya di situ dia adzan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan dia di situ karena saking takutnya dengan kondisi badai yang pada malam itu sangat-sangat kencang. Jadi kejadian itu, fenomena alam itu berlangsung selama hampir kurang lebih 2 jam. Jam 1 dini hari itu baru reda badai itu. Nah, di situ Rio ini, alhamdulillah ya Allah, dengan 2 teman-temannya. Mereka itu seperti ngos-ngosan gitulah, karena menahan takut, menahan tenaga mereka melawan angin gitu kan. Akhirnya setelahnya Rio bilang sama kedua temannya, udah kalian minum air putih, setelahnya kalian lanjut tidur. Udah, aku tak jagain dulu bentar. Nanti kalau aku ngantuk sekali aku gantian sama kalian. Oh iya yuk, ya makasih ya yuk, kata dia. Jadi udah masuk tidur. Setelahnya Rio ini akhirnya kan di dalam tenda juga, tapi dia tidak tertidur gitu. Dia itu jagain sambil dia itu santai dengerin lagi ludruk tadi Surabayaan untuk menenangkan suasana hatinya yang tadi cukup panik gitu kan. Santai. Nah, jadi pada waktu itu, setelahnya itu, antara sadar dan tidak sadar, Mas Rio menuturkan kepada kami, tiba-tiba ketika dia sedang terbaring itu, mendengarkan ludruk, pintu tendanya tiba-tiba itu dibuka, seret dari luar. Mas Rio ini kaget. Di situ dia lihat ada sosok kakek-kakek, ya, seperti wajahnya kayak gini ke tenda. Namun wajah itu ramah, ya. Nah, Mas Rio ini kan kaget, agak kaget, takut, tapi kayak tidak berbahaya. Sosok kakek tersebut, dia tersenyum kan. Akhirnya tiba-tiba kakek itu bilang sama si Rio, "Le, film teng grione simbah mawon." Ya. Jadi nak tidur di rumahnya kakek saja. Film teng grione simbah mawon. Teng riki anginnya banter, di sini anginnya kencang. Nah, Rio ini masih bingung, akhirnya dia menjawab, "Kados niku, Mbah." Seperti itu, Mbah. "Iya, ayo nginep saja di rumah Simbah. Niku griyone Simbah, itu rumahnya Simbah." Akhirnya Rio kan penasaran, dia keluar kan dari tenda. Loh, Rio ini lihat di situ ada sebuah gubuk menggunakan bambu dan nampak ada lampu penerangan itu yang kuning hangat itu kan. Rio kan agak takjub juga, wah enak sekali ini kalau tidur di situ pasti hangat. Dan Rio itu lihat di situ ada seorang nenek-nenek, mungkin istri daripada kakek tersebut kan. Akhirnya, "Boleh Mbah nginep di rumah Mbah?" Kata tanya si Rio kan. "Ya boleh, ayo nginep di rumah Mbah saja." "Oh iya sebentar Mbah, sebentar." Rio pun bilang seperti itu. Rio masuk lagi ke dalam tenda, berusaha untuk membangunkan 2 temannya, si Tia sama Edo, untuk diajak ke sana. Yes, duh, bangun yes, duh. Mereka itu nggak bangun berdua, nggak bangun-bangun. Nah, entah kenapa pada saat itu Rio itu seperti tersadar. Loh, kiri kanan dari punggungan ini di tendaku ini kan jurang, kok ada gubuk. Akhirnya dia kan keluar tenda. Kaget dia, loh, kakek tadi itu udah ada, udah hilang. Kaget kan jadi. Dia lihat ke sekitar, disentri pakai headlamp. Loh, curang semuanya. Jadi tidak ada sama sekali gubuk seperti yang barusan dia lihat. Astagfirullahaladzim. Coba dia itu menajamkan lagi penglihatannya, benar-benar jurang semuanya di situ. Kaget serius, astagfirullahaladzim. Akhirnya dia ngaji sebisanya kan di situ, berdoa. Setelahnya dia masuk ke dalam tenda. Dia berdoa, "Ya Allah, semoga tidak ada lagi gangguan apapun. Ya Allah, tolong selamatkanlah kami. Amin." Dia tidur di situ, berusaha untuk tidur walaupun dia sudah takut setengah mati. Pokoknya udah tidur aja lah aku. Akhirnya Rio itu tidur. Nah, singkat cerita, esok hari itu tiba. Rio bangun kan, subuh-subuh, membangunkan kedua teman. Bangun. Kedua temannya pun bangun, si Tia sama si Edo. Wah, udah pagi ya yuk. Udah, alhamdulillah, udah kita bisa melewati badai semalam. Ayo kita subuhan, terus kita sarapan, terus kita langsung naik aja ke Kenteng Songo. Setelahnya kita pulang, kata Rio. Oh iya. Mereka pun sholat semuanya di situ subuhan. Setelahnya mereka masak untuk sarapan. Nah, ketika sarapan, si Rio ini bilang sama kedua temannya, Edo sama si Tias, "Kalian itu tahu enggak? Semalam untung kalian berdua tak bangunin itu enggak bangun." Loh,
Kenapa tah? Tanya si Tias kan. Semalam itu aku didatengin sama kakek-kakek. Edo ini, yang bener kamu. Bener, aku nggak bohong. Diceritakanlah kejadian itu sama si Edo sama Tias. Mereka kaget. Astagfirullahaladzim. Untung kalian berdua nggak bangun. Kalau kalian berdua bangun, kalian berdua udah tak ajak aku ke rumah, ke gubuk kakek itu, kita bertiga mungkin udah mati, kita udah masuk ke dalam jurang. Astagfirullahaladzim, habis kita. Kalau kalian itu bangun, alhamdulillah kalian tidak bangun, tak bangunin. Kok bisa gitu ya? Tanya Edo. Tias itu agak takut lagi di situ. Udah ya, tenang aja, aku cuma cerita. Ini untuk pembelajaran kita, kata Rio. Mungkin ya Dok, mungkin ya Yas, kata Rio. Mungkin inilah bentuk atau cara kerja dari jin-jin jahil itu. Makanya kan banyak pendaki ini yang tersesat, banyak pendaki ini yang jatuh masuk ke dalam jurang, meninggal. Mungkin dengan cara seperti itu jin jahil itu mengerjai para pendaki. Nah, Edo ini agak menjelaskan lagi sama si Tias ini yang ketakutan. Ya, tidak usah takut ya. Iya, penjelasan dari Rio ini masuk akal. Jadi jin jahil itu ya seperti itu cara kerjanya ya. Jadi benteng utama kita ya sholat. Yang penting kita sholat, kita membentengi diri kita lah dari hal-hal seperti itu. Dia sini ngangguk-ngangguk loh. Nah, kalau lagi menstruasi, lagi haid gimana? Kalau lagi menstruasi, lagi haid, ya ndak boleh sholat toh, jawab si Edo. Ndak, maksudnya boleh ndak naik gunung, aku juga pernah denger kok. Yang kayak gitu katanya kalau lagi haid nanti kita diganggu, kita apa. Halah, itu mitos, kata si Edo. Ndak apa-apa, aku juga sering kok sama Rio ya yuk. Sering naik gunung, teman-temanku ini cewek banyak yang haid itu naik gunung ya ndak masalah. Yang penting berdoa. Walaupun lagi kotor itu dia ndak sholat, yang penting kan dia berdoa. Belum naik gunung, di tengah pendakian selalu berdoa, bersolawat. Ndak apa-apa, insya Allah ndak ada apa-apa. Penjelasan si Edo kan. Oh, jadi itu ndak kenapa-napa ya kalau mens, kata si Tias kan, tanya si Tias. Ya insya Allah ndak ada apa-apa lah, itu cuma mitos saja yang berkembang. Jadi banyak mitos-mitos yang berkembang di dunia pendakian. Akhirnya Edo ini menjelaskan sama si Tias, biar Tias ini mengerti bahwasanya itu semua adalah mitos, kayak pendakian ganjil, kayak menstruasi itu mitos semuanya. Yang membuat diri kita itu celaka ya diri kita sendiri ketika kita tidak berdoa, ketika kita sudah berpikiran macam-macam, pada akhirnya kan kita halusinasi. Setelah sarapan selesai, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Nah, singkat cerita mereka sampai di puncak. Mereka puncaknya di Genteng Songo ya. Di situ mereka menikmati pemandangan yang ada di sekitar puncak itu. Nampak suasana itu ramai sekali dengan pendaki lain. Mereka ngobrol, mereka foto-foto, kenalan dengan pendaki lain. Nah, seperti biasa mereka bertiga ini minta difotoin gitu loh sama pendaki lain. Nah, salah satu pendaki cewek pada waktu itu, menurut penuturan Mas Rio, yang fotoin mereka bertiga. Nah, pada waktu mereka bertiga mau foto itu, si pemoto itu, si pendaki cewek itu kelihatan menunggu gitu loh, lama sekali. Udah Mbak, kata si Rio, udah difoto aja. Loh, lah temannya ndak ikut Mas. Loh, kaget lagi Rio kan. Teman siapa? Kami bertiga kok Mbak. Loh, lah itu yang cewek di belakang sampean. Itu kan kemarin dari pos 3 itu kan kalian naik, itu kan kami di belakang sampean, itu mbaknya kan ikut rombongan sampean. Kaget kan sini, dia menoleh ke belakang. Nggak ada kok Mbak, itu bukan dari rombongan kami, mungkin rombongan pendaki lain. Loh, masa dah? Jawab si yang mau moto itu kan, iya bener Mbak, kami cuma bertiga, itu rombongan dari pendaki lain mungkin. Udah Mbak, difotoin aja, kata si Rio kan. Oh yowes Mas, difoto itu, jepret. Beberapa kali, setelahnya 3 kali itu moto. Lagi Mbak, lagi sampai 3 kali, setelahnya dikasihin ke Rio kan. Makasih ya Mbak. Iya Mas, sama-sama. Dilihat foto itu, kaget mereka bertiga. Duh, ini siapa Duk? Edo dan Tias juga kaget. Astagfirullahaladzim, Tias itu kayak gitu. Jadi di belakang mereka itu jaraknya agak jauh, ada satu sosok yang membelakangi mereka. Kenapa mereka kaget? Karena sosok itu adalah jelas bukan pendaki. Itu sangat mencolok, karena sosok tersebut rambutnya memang panjang, membelakangi mereka. Menggunakan busananya itu bukan busana pendaki. Makanya mereka itu shock, kaget. Sosok tersebut menurut penuturan Mas Rio dan teman-temannya ini menggunakan seperti pakaian mau tidur, kayak kimono gitulah. Apa sih kimono ya, bener ya? Pakaian mau tidur itu putih-putih itu kan. Loh, ini siapa? Kata si
Rio kan tanya lagi kepada dua temannya, di zoom lagi, ini bener ini. Loh, siapa ya? Kok ada yang mau nakal sama kita, kata si Edo juga kaget kan. Yang Tias yang di situ ketakutan, akhirnya kan udah dihapus saja. Si Rio kan nggak mau. Oh jangan buat kenang-kenangan. Iya bener buat kenang-kenangan, kata Edo juga. Nggak mau, bahas ini HPmu. Ditarik sama Tias kan. Akhirnya Tias agak berlari menjauh. Itu foto yang tadi 3 kali foto itu dihapusin semua sama Tias. Ini udah HPmu tak kembaliin, kata Tias. Kamu itu gimana kok malah buat kenang-kenangan ini, nanti bisa viral kita. Kamu itu kok viral-viral, kalau bahaya gimana, kata si Tias kan. Udah ayo udah ndak enak ini aku di sini, udah turun aja, kata Tias. Yowes lah, akhirnya mereka pun setelah sebentar di situ merokok 1 batang, si Rio sama Edo, mereka pun jalan turun menuju ke base camp. Lah, mereka ini bertiga memang lintas jalur ya. Jadi mereka naik lewat Wekas, turunnya mereka via Selo. Nah, mereka pun turun via Selo. Nah, di tengah perjalanan turun mereka, si Tias ini kakinya agak sakit gitu. Aku agak kram ini, manteng banget ini kakiku. Ya sudah, istirahat dulu. Kebetulan ada tanah yang agak landai dan lebar di situ, luas lah. Mereka istirahat di bawah pohon. Nah, dipijit-pijit kan sama si Edo ini, dikasih kayak gel itu juga. Udah, nunggu agak ini biar enteng lagi kakimu. Kita istirahat di sini, nanti baru lanjut turun ke base camp Selo. Nah, mereka istirahat di situ. Tiba-tiba dari arah atas itu ada rombongan yang sedang menandu seseorang gitu. Agak banyak di situ. Akhirnya di situ kan kaget si Rio ini. Ada apa ya? Akhirnya Rio berdiri, berusaha untuk menghampiri rombongan tersebut yang sedang turun. Karena gugup si Rio ini penasaran. Ada apa mas? Meninggal mas. Kaget kan si Rio. Innalillahi. Siapa mas? Pendaki ini dari Jogja. Cewek, hipotermia mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya rombongan penandu jenazah itu pun turun sampai di posisinya mereka istirahat itu, si Rio, Edo, Tias. Rombongan itu pun istirahat di situ, penandu jenazah digeletakin kan itu tandunya, dilihat sama Rio, Edo, dan Tias. Kaget mereka bertiga, saling pandang, senggol-senggolan ini kan. Edo sama Tias ini disenggol Rio cuma mengangguk-angguk. Nah, akhirnya nggak begitu lama rombongan itu pun pergi dari situ. Mereka turun gitu kan, rombongan penandu jenazah. Mereka bertiga masih di situ. Mereka masih shock bener-bener. Akhirnya Rio menjelaskan di situ. Bener nggak menurut kalian? Itu yang tadi proporsi tubuh dari jenazah tadi itu sama dengan yang ada di foto kita tadi. Aku masih ingat betul. Kamu Tias, kok dihapus fotonya? Ya aku masih ingat. Tias pun menjawab. Iya bener, rambutnya panjang segitu. Jadi jenazah tadi itu nampak menggunakan busana yang sama kayak kimono, pakaian tidur itu, dan pakai jaket biru, tapi jaketnya itu dibuka. Jadi pakaian tidurnya kan kelihatan, jaketnya itu dibuka. Jadi kaget mereka bertiga. Ini bener-bener. Akhirnya puzzle itu kan dirangkai loh. Berarti yang dilihat dari kemarin Bisan itu pakai jaket biru itu. Loh lah siapa ya? Edo itu kaget di situ kan. Kok ngikutin kita? Maksudnya apa? Nah, Rio pun cuma menggelengkan kepala sama Tias. Udah, ayo kita turun aja, kita turun. Akhirnya mereka pun turun. Kamu gimana ya? Kaki muda, aman, ayo kita turun. Turunlah mereka. Sampai di Selo, mereka membersihkan diri ya. Mereka membersihkan diri, mereka wudhu lagi biar terbebas dari hadas itulah. Istilahnya mereka ngobrol di situ salah satu warung. Mereka itu bertanya-tanya, itu siapa ya tadi? Akhirnya si Rio ini bilang sama Edo, Duk, coba tanya aja Duk ke Posimaji, jenazah siapa tadi? Aku ndak enak kalau mau tanya-tanya gitu, kata Edo kan. Di situ Tias ini bilang udah nggak usah dipikirin, yang penting kita nggak berbuat salah, kita naik gunung ini dengan tujuan yang baik, kita merasakan nikmatnya muncak bagaimana, udahlah kita udah sampai puncak, nggak usah mikirin gitu. Udah yang lalu biarlah berlalu, kata Tias kan. Akhirnya Rio kan, oh ya wes lah kalau gitu, udah kita berdoa aja, semoga pendaki cewek itu yang kita tidak tahu namanya kenapa ngikutin kita berdoa saja semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata si Tias kan. Amin, udah kita berdoa saja, enggak apa-apa. Nah, dari kejadian yang Mas Rio, Edo dan Mbak Tias ini alami ketika ke Merbabu via Wekas dan turun lintas jalur via Selo, misteri daripada siapa cewek pendaki arwah itu yang seperti mengikuti mereka dari naik bis itu sampai ke mereka turun itu via Selo, mereka pun bingung siapa sebenarnya. Itu masih menjadi misteri sampai cerita ini dituturkan.
Akan tetapi kejadian-kejadian ganjil mistis yang mereka alami selama di pendakian itu, bahkan yang Mas Rio ini sempat mau diajak ke rumah gubuk kakek itu, dan bahwasanya itu ternyata adalah jurang, mungkin itulah bentuk atau cara kerja jin, tipu daya jin, jin jahil gitu, jin kafir. Nah, maka dari itu benteng kita adalah berdoa sebelum naik gunung. Jangan pernah tinggalkan sholat, walaupun itu selama pendakian, karena itu adalah benteng terkuat kita. Insya Allah kita tidak ada apa-apa ketika mendaki gunung. Kita bisa mematahkan mitos-mitos seperti pendakian ganjil, pendakian head, dan lain sebagainya. Insya Allah. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi memohon maaf apabila banyak salah-salah kata, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian yang dialami oleh Mas Rio dan dua temannya. Saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.